Sakit hati karena ditinggal istri dan anaknya, seorang pria di Deli Serdang nekat membakar rumah orang tuanya. Akibatnya 2 unit rumah semi permanen hangus terbakar. Ini kurang bingung ya, palit ya, tolong ya untuk Deli Serdang ya. Seorang pria nekat membakar rumah orang tuanya di Jalan Harapan Gang Kasirin, Desa Puji Mulyo, KM 12,5, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kejadian bermula saat warga melihat asap hitam dari rumah salah satu warga bernama Ponija. Warga berusaha memadamkan api, namun justru api cepat membesar dan membakar rumah di sebelahnya. Diduga kebakaran terjadi lantaran anak Ponija sakit hati tinggal istri dan anaknya. Pelaku mengaku membakar rumah orang tuanya dengan cara membakar bantal lalu ditinggal. Cocoknya udah berlangsung lama sehingga terjadi juga pertengkaran antara si pelaku dengan istrinya. Jadi mungkin ada rasa tidak enak sehingga berakibat kepada orang tuanya gitu. Sudah kita tahan. Kini pelaku pembakar rumah orang tuanya ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diancam 9 tahun penjara. Dari Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi bubarkan paksa masa aksi demo di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Ya, polisi bertindak tegas lantaran massa semakin anarkis dengan melempari petugas menggunakan batu dan botol minuman. Tetap terlindung, waspada. Masa aksi di kantor Gubernur Kalimantan Timur dibubarkan paksa oleh polisi lantaran waktu dalam kegiatan aksi telah melampaui batas. Mahasiswa semakin anarkis dengan melakukan pelemparan batu dan botol minuman ke petugas pengamanan. Sebelumnya masa bergerak menuju gedung DPRD Kaltim dengan berjalan kaki. Mereka membawa berbagai atribut aksi seperti spanduk, poster, dan tulisan bernada kritik. Aksi ini melibatkan mahasiswa, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur, komunitas atlet disabilitas, hingga organisasi masyarakat. Sama-sama tujuan, Kalimantan Timur tetap damai, tetap tertib. Kalau untuk yang malam ini, saya rasa masih dalam tahapan yang wajar menurut kami, dan tentunya dengan apa yang kita lakukan sesuai dengan standar prosedur kita, saya rasa semuanya bisa terkendali, aman, tidak ada yang luka, tidak ada yang sakit, dan lain-lain. Angkat tangannya, kasih jalan, kasih yang lebar. Sebelumnya ribuan orang berunjuk rasa di depan gedung DPRD dan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Masa menyoroti kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai belum transparan. Terdapat 3 tuntutan yang disampaikan, yaitu audit menyeluruh kebijakan pemerintah provinsi, pemberantasan KKN, dan mendesak DPRD Kalimantan Timur mengoptimalkan fungsi pengawasan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Ya, dipicu perselisihan anak yang berujung konflik antara orang tua, seorang warga Pulau Kodeng Areng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas. Ya, tak lama kemudian pelaku menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Pertikaian berujung maut ini terjadi di Pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarang, Kota Makassar, Senin malam. Kejadian berawal dari perselisihan antar anak yang saling mengejek. Anak dari terduga pelaku melaporkan kepada ayahnya bahwa dirinya diduga dipukul oleh korban. Mendengar cerita anak, terduga pelaku emosi dan mencari korban untuk meminta penjelasan. Namun, pertemuan keduanya berujung cekcok dan adu jotos. Dalam perkelahian, pelaku menikam korban menggunakan senjata tajam di bagian perut. Usai kejadian, pelaku sempat kabur ke rumah orang tuanya di Pulau Barang, Kadi, dan membuang parang ke laut. Tetapi tak lama kemudian, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kalau dari keterangan pelaku, awalnya dia mengajak si korban untuk bicara. Tapi si korban mengeluarkan sajam. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sebilah badik milik korban yang dibawa saat kejadian. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini termasuk penetapan pasal karena masih terdapat perbedaan keterangan antara saksi dan pelaku. Sementara jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk menjalani visum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ya, 4 pelaku menyamar sebagai pemulung. Empat pelaku spesialis pencuri motor ini menyamar sebagai pemulung. Beraksi di Jalan Al-Baidon, Lubang Buaya, Jakarta Timur, terekam kamera pengawas. Awalnya, para pelaku datang ke lokasi menggunakan 2 gerobak motor. 2 orang pelaku mengangkat motor incarannya setelah berada dekat gerobak. Kemudian, keempat pelaku bersama-sama mengangkat motor tersebut ke dalam gerobak. Menurut warga, pelaku memanfaatkan lingkungan yang sepi di siang hari, dan kasus pencurian motor di wilayah ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Oh, gerobak kedua? Gerobak yang pakai motor juga? Satu orang naik di gerobak. Itu gerobaknya gerobak yang pakai sepeda, apa pakai motor? Gerobak motor ya? Kayaknya mau motor. Gerobak motor juga? Pemulung juga Pak berarti? Nah, iya yang biasa lewat sini. Oh, biasa lewat sini? Kalau nggak tahu dia lah motor. Warga berharap polisi dapat meningkatkan patroli, terutama di jam-jam rawan untuk mencegah aksi pencurian motor agar tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, diduga mencari lawan, sekelompok remaja bermotor menyerang sebuah warung makan di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya, para pelaku bahkan menggunakan senjata tajam berupa busur dan samurai. Inilah rekaman CCTV detik-detik aksi brutal sekelompok remaja bermotor secara tiba-tiba datang dan langsung menyerang warung makan di Jalan Poros Barandasi, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman tersebut terlihat beberapa pelaku membawa busur dan samurai sambil mengancam penghuni warung yang saat itu dalam keadaan tertutup. Tidak hanya melakukan pengancaman, para pelaku juga merusak spanduk dan sepeda motor yang terparkir di depan warung. Pelaku diperkirakan berjumlah puluhan orang dengan menggunakan 10 unit sepeda motor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun aksi tersebut meninggalkan trauma bagi pemilik warung dan warga sekitar. Dugaan sementara aksi ini dilakukan karena kelompok tersebut sedang mencari lawan. Berapa orang kira-kira yang datang? Ada 10 kayaknya. Ada 10 orang. Iya. Berapa motor kira-kira? Banyak. Iya, 10 juga kapan? Lebih. Ciri-cirinya bagaimana? Mereka pakai apa? Pakai masker. Pakai masker. Bawa busur. Samurai. Iya. Diperkirakan dan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemilik warung, kami perkirakan sekitar ada 10 motor. Untuk berdasarkan dari kejadian-kejadian sebelumnya, kemungkinan besar pelaku ini berasal dari Makassar. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Petugas juga meningkatkan patroli untuk mencegah aksi serupa terjadi kembali. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, bencana alam tanah bergerak melanda permukiman penduduk di Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, akibat peristiwa tanah bergerak, 7 rumah rusak parah dan sejumlah keluarga dievakuasi. Bencana alam tanah bergerak terjadi di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa siang. Akibat pergerakan tanah, 7 rumah warga rusak parah dengan retakan lebar pada bagian dinding dan lantai. Peristiwa pergerakan tanah membuat warga khawatir akan adanya longsor susulan. Sejumlah warga terdampak kini telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dugaan sementara, pergerakan tanah ini dipicu oleh hujan deras yang terjadi sejak Senin sore. Kondisi tersebut diperparah dengan kurangnya resapan air di wilayah hulu, sehingga aliran air menjadi deras dan memicu pergeseran tanah. Awalnya kalau rumahan di sini itu tadinya rata kan, memang jaraknya dari tanah ke kali itu sebenarnya luas, tapi pengikisan terus-terusan gitu. Sebenarnya rumah yang kena dampak itu sekitar 7 rumah, tapi 9 kakak. 9 kakak. Ya. Nah, untuk saat ini yang terdampak ini gimana sekarang keluarganya, di mengungsi atau seperti apa? Nah,
kita disuruh mengungsi. Kita sekarang itu lagi dicari kontrakan, jadi kita kontrak dulu sementara untuk mengungsi. Masih barusan juga ambruk ya, barusan tadi sekitar jam 11-an juga mulai ambruk. Tanah terus bergeser Pak. Bergesernya itu setiap jamnya hampir 5 sentian bergeser dan turunnya hampir 10 sentian. Hingga kini petugas terus berjaga memantau pergerakan tanah. Warga pun berharap adanya tindakan cepat dari pemerintah daerah untuk memperkuat struktur tanah di lokasi kejadian. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Sopriyatna, iNews melaporkan. Kuasa hukum Roy Suryo CS Refli Harun menyoroti restoratif justice yang diterima Rismon Sianipar. Ya, menurut Refli, Rismon seperti halnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, ancaman hukuman yang dikenakannya di atas 5 tahun penjara sehingga tidak boleh mendapat restoratif justice. Polisi mengabulkan permohonan restoratif justice Rismon Sianipar terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Polisi juga telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada 14 April lalu. Restoratif justice yang diterima Rismon Sianipar mendapat sorotan dari kuasa hukum Roy Suryo CS. Menurut Refli, Rismon seperti halnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, ancaman hukuman yang dikenakannya di atas 5 tahun penjara sehingga tidak boleh mendapat restoratif justice. Yang kami soroti adalah restoratif justice yang diterima Rismon Sianipar. Kenapa begitu? Karena Rismon seperti halnya Mas Roy dan juga Dr. Tifa dikenakan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang versi pertama, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dengan ancaman hukuman itu 8 dan 12 tahun penjara. Berdasarkan ketentuan KUHAP yang baru, kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun tidak boleh mendapatkan restoratif justice. Selain menyoroti restoratif justice Rismon, kuasa hukum Roy Suryo juga mempertanyakan pengembalian berkas ke Kejati DKI Jakarta yang sebelumnya dinyatakan tidak lengkap. Pengembalian berkas ke Kejati DKI Jakarta telah melampaui ketentuan KUHAP lama dan baru yang seharusnya selesai dalam 14 hari. Namun hingga 21 April atau 2 bulan lebih, Kejati DKI belum menerima berkas yang sudah diperbaiki. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi di 223 titik lokasi se-Indonesia. Ya, melalui pengungkapan ini, Bareskrim Polri menaksir kerugian negara yaitu sebesar 243 miliar rupiah. Wakil Bareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengungkap dalam kasus ini tercatat sejak 7 hingga 20 April lalu ada 223 laporan polisi dengan total tersangka diamankan sebanyak 330 orang. Adapun pada periode 2025 hingga saat ini Bareskrim Polri menindak 65 stasiun pengisian bahan bakar umum yang melanggar aturan penyaluran BBM dan LPG subsidi. Dari tersangka, polisi mengamankan barang bukti 403.000 liter solar, 58.656 liter BBM jenis Pertalite, 13.346 tabung gas LPG, serta 161 kendaraan roda 4 dan roda 2. Akibatnya negara rugi sebesar 243 miliar 669 juta rupiah selama 13 hari periode pengungkapan berlangsung. Tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih kurang 243 miliar 669 juta 600.800 selama 13 hari. Ya. Selanjutnya dari periode tahun 2025 sampai dengan 2026 kemarin terdapat 65 SPBU yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi dengan rincian 46 dinyatakan P21 dan 19 dalam proses. Modus operandi yang dilakukan bervariasi mulai dari penggunaan tangki yang tidak sesuai standar hingga keterlibatan oknum petugas SPBU nakal. Bareskrim Polri akan melimpahkan kasus ini ke Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika menemukan keterlibatan aparatur sipil negara. Dari Jakarta, Dias Riawan, Yudi Richard, Surya, iNews melaporkan.
Pemirsa, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax berpotensi naik jika harga minyak dunia terus melambung. Ya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut penetapan harga BBM non-subsidi mengikuti sejumlah indikator, terutama harga minyak mentah global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia membuka peluang penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi tahap kedua setelah Pertamax Turbo, Dex Light, dan Pertamina Dex resmi naik mulai Sabtu 18 April 2026. Bahlil menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi tidak diatur secara tetap oleh pemerintah, namun mengikuti dinamika dan volatilitas harga minyak dunia. Jika harga minyak global meningkat, harga BBM non-subsidi juga berpotensi alami penyesuaian. Sementara itu, Bahlil juga pastikan BBM subsidi harganya tidak akan naik hingga akhir 2026. BBM non-subsidi itu ada penyesuaian harga. Tahap pertama mungkin sekarang dilakukan seperti sekarang. Tahap berikutnya kita lihat penyesuaian. Kalau harganya turun, ya nggak naik. Tapi kalau harganya begini terus, ya mungkin pasti ada penyesuaian. Karena kan yang bisa kita jamin negara, pemerintah bisa menjamin itu kan adalah harga subsidi. Bahlil pun mengimbau pada masyarakat untuk tidak serta-merta beralih gunakan BBM subsidi ketika harga BBM non-subsidi alami kenaikan. Sebab BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbaya Sadewa menegaskan perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik tidak menambah total beban yang dibayar pelaku usaha maupun konsumen. Purbaya pun menyebut kebijakan terbaru hanya akan menggeser komponen pungutan tanpa menambah beban keseluruhan bagi masyarakat. Sebelumnya, pemerintah menertibkan Permendagri nomor 11 tahun 2026 yang mengubah pola intensif kendaraan listrik nasional. Dalam aturan baru tersebut, kendaraan listrik tidak lagi otomatis mendapat pembebasan penuh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kendaraan listrik sebetulnya totalnya sama, nggak ada berubah, cuma bergeser aja dari satu tempat ke tempat lain. Tadinya kalau nggak salah subsidi impor apa subsidi apa, tapi net pajaknya nggak ada perubahan dibanding ini yang sebelumnya skema yang sebelumnya. Ya, sementara itu pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut DPR tidak ingin tergesa-gesa membahas RUU Pemilu. Ya, menurut Dasko, DPR RI ini ingin agar undang-undang pemilu yang dihasilkan benar-benar baik. Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu hingga kini belum juga dibahas di DPR. Revisi Undang-Undang Pemilu sendiri termasuk dalam daftar prolegnas 2025 dan 2026. Namun hingga April 2026, DPR belum juga menunjukkan tanda-tanda akan memulai proses pembahasan. Padahal DPR sudah didesak segera menyelesaikan naskah akademik dan draft revisi Undang-Undang Pemilu. Revisi Undang-Undang Pemilu diperlukan untuk pembenahan aturan main Pemilu 2029 mendatang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad beralasan DPR tidak mau terburu-buru membahas revisi Undang-Undang Pemilu. Menurut Dasko, selama ini sudah cukup banyak putusan MK yang membatalkannya. Selain itu, Dasko beralasan sebelum membahas revisi Undang-Undang Pemilu, DPR telah meminta partai politik untuk melakukan simulasi terkait sistem penyelenggaraan pemilu. Kita kan sudah bolak-balik, itu Undang-Undang Pemilu digugat. MK batalin, MK mutusin pilih ini, kemudian MK putusin lagi yang lain, kan gitu. Sehingga sekali ini, ya tolong kita bersabar semua. Kita pengen bikin undang-undang pemilu yang benar-benar kemudian bisa, ya katakanlah nggak sempurna tapi mendekati sempurna. Kita lagi minta partai-partai politik melakukan simulasi, baik yang ada di parlemen maupun di yang tidak ada di parlemen. Walaupun pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu belum dimulai, namun menurut Dasko, DPR tidak akan membahasnya secara mendadak mendekati pemilu 2029. Tim Liputan iNews melaporkan.
Bisa suasana haru mewarnai pelepasan jemaah calon haji di Tangerang, Banten. Ya, meski demikian, keberangkatan jemaah calon haji ini telah menjadi momen yang ditunggu-tunggu selama belasan tahun. Isak tangis keluarga pecah saat para jemaah mulai berpamitan untuk menunaikan ibadah haji dari Masjid Raya Al-Azom Selasa malam. Peluk hangat sanak saudara dan kerabat menjadi pengantar langkah mereka menuju Tanah Suci Mekah. Meski demikian, keberangkatan ini menjadi momen yang ditunggu para jemaah calon haji usai mereka menunggu bertahun-tahun lamanya. Bahkan salah satu jemaah calon haji harus mengumpulkan uang yang berasal dari dana pensiun sekaligus hasil berjualan nasi uduk. Saya dulu kan kerja di Kata Tunggal. Saya pensiun 2018, dari tanggal 2013 saya udah nabung. Pada penyelenggaraan haji tahun ini, jemaah calon haji Banten tidak lagi bergabung dengan asrama haji Pondok Gede, melainkan telah menggunakan asrama haji sendiri, yaitu Grand El Hadji Cipondoh, Kota Tangerang. Pada tahun ini, berkat dukungan penuh dari Provinsi Banten, kemudian embarkasi Provinsi Banten yang ada di Kota Tangerang, di Kecamatan Cipondoh, pada tahun ini sudah dilaksanakan dan jemaah haji tidak lagi di Pondok Gede. Pemerintah daerah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah, mulai dari pemberangkatan hingga kepulangan nanti. Total jemaah calon haji Provinsi Banten mencapai lebih dari 9.000 orang, dengan 1.552 jemaah diantaranya berasal dari Kota Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, A-News melaporkan. Dan untuk mengetahui suasana terkini persiapan keberangkatan jemaah calon haji, kita bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di Asrama Haji Pondok Gede. Ya, selamat pagi Anissa, bagaimana suasana terkini di sana? Ya, selamat pagi Zila dan juga Togi. Tentunya pada pagi hari ini kita masih menantikan kedatangan dari jemaah haji di kloter ketiga yang rencananya nanti pada pukul 12 siang akan berkumpul di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, tempat kami melaporkan. Kalau dilihat sejumlah persiapan tengah rampung, yakni mulai dari setup kursi, kemudian nantinya akan ada pengecekan kesehatan oleh para petugas penyelenggara ibadah haji kepada sebanyak 441, yakni rombongan di kloter ketiga ini. Dan total ada 7.754 jemaah yang akan berangkat dari embarkasi Jakarta. Dan untuk keberangkatan menuju ke Arab Saudi rencananya akan dilakukan pada hari esok, yakni tanggal 23 April 2026 pada pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan tunjukkan situasi saat ini. Memang sejumlah petugas dari penyelenggara panitia haji saat ini sedang melakukan persiapan begitu, karena memang nanti rencananya ada sejumlah rangkaian kegiatan dimulai dari sosialisasi dan juga edukasi kepada para rombongan, dan tentunya nanti wajib diikuti dimulai pada pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, kemudian akan dilanjutkan dengan pengecekan kesehatan, dan selain itu juga akan ada pembagian dokumen seperti visa, kemudian paspor, boarding pass. Selain itu juga ada pembagian living cost sebesar 75 rial kepada para jemaah di kloter ketiga ini. Tentunya kami masih menantikan kehadiran dari para rombongan, namun sejak pagi tadi memang sejumlah keluarga yang mengantarkan rombongan jemaah ini kami sudah melihat begitu mulai berdatangan satu persatu menuju ke area komplek asrama haji yang ada di Pondok Gede, Jakarta Timur. Namun sebagai informasi memang para rombongan keluarga ini tidak diperkenankan untuk memasuki gedung serbaguna dari tempat kami melaporkan, karena memang keterbatasan ruang yang mana nanti akan menampung sebanyak 441 jemaah yang rencananya akan tiba pada siang nanti. Sementara saya kembalikan kepada Togi dan juga Zila yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari asrama haji ya di Pondok Gede. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, puluhan tahun menabung, nenek penjual sayur di Jember akhirnya bisa naik haji tahun ini. Ya, uang yang dikumpulkan di bawah bantal dan kasur dalam kaleng ini sejak puluhan tahun cukup untuk berangkat haji. Beginilah keseharian Suri 85 tahun.
warga lingkungan Muktisari, Kecamatan Kaliwates, Jember. Meski di usia renta, Nenek Suri rela berjualan sayur keliling dari kampung ke kampung. Profesi yang ia jalani selama puluhan tahun ini dilakukan demi bisa berangkat ke Tanah Suci. Keinginan Suri terjawab. Mendaftar haji di tahun 2021, Suri menjadi jemaah haji melalui BKIH Bismika Jember tahun ini. Segala persiapan pun sudah dilakukan, mulai dari tas haji, pakaian ihram, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Alhamdulillah, senang naik haji tahun menikah, nabung puluhan tahun. Bisa berhaji Pak ya? Ya. Alhamdulillah kami sebagai keluarganya juga merasa bersyukur karena terus terang usia beliau sudah tidak muda lagi, kapan mau berangkat, ternyata Allah berkehendak yang lain sehingga tidak sampai 5 tahun sudah bisa berangkat gitu, dapat insya Allah tambahan kota haji. Jika tidak ada aral melintang, Nenek Suri dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 16 Mei 2026 mendatang. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, sementara hasil menabung belasan tahun dari jualan siomay, penantian ke Tanah Suci pun tiba. Ya, seorang ibu di Bandung, Jawa Barat akhirnya akan berangkat bersama anaknya yang menggantikan suaminya yang telah meninggal dunia. Perjuangan panjang Halimah untuk bisa berangkat ibadah haji akhirnya bisa terlaksana pada tahun ini. Seorang ibu berusia 48 tahun ini telah menunggu hampir 13 tahun untuk bisa ke Tanah Suci. Berkat kerja kerasnya bersama suami berjualan siomay, pundi-pundi rupiah dapat terkumpul. Namun, Halimah akan pergi ke Mekah bersama putri sulungnya, Mutia, sebab sang suami meninggal dunia pada tahun 2021. Untuk melunasi ongkos biaya haji, Halimah bekerja serabutan mengasuh anak tetangga dan menjahit. Dari jualan bakso tahu, siomay. Berapa tahun itu nunggunya Ibu? Nunggunya ini berarti hampir, saya kan suami udah meninggal 5 tahun gak jualan ini. Jadi nabungnya udah dulu sebelum ini. Soalnya saya kerjakan serabutan, seminggu cuma 100.000, anak 4, sekolah semuanya. Kalau menurut logika manusia kan gak ininya 100.000 seminggu gak akan cukup. Tapi kan Allah yang mencukupi segalanya. Kini impian beribadah haji ke Tanah Suci akan segera terwujud. Halimah bersama putrinya akan berangkat dengan ratusan jemaah calon haji lainnya di kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, remaja berusia 16 tahun asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan menjadi jemaah calon haji termuda di Kloter 2 Embarkasi Makassar. Ya, remaja tersebut berangkat ke Tanah Suci menggantikan sang ibunda yang sudah wafat. Keisha Arnita Putri, seorang remaja asal Kabupaten Sidrap ini, menyita perhatian saat tiba di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia tergabung bersama ratusan jemaah calon haji lainnya dalam Kloter 2 Embarkasi Makassar. Di usia yang masih 16 tahun, Keisha menjadi jemaah termuda di Kloter 2 Embarkasi Makassar. Perjalanan suci ini tak sekedar ibadah, namun juga menjadi amanah besar untuk menggantikan sang ibu yang telah wafat sejak tahun 2023. Keisha mengaku ikhlas dan bersyukur dapat menjalankan amanah ke Tanah Suci. Usianya 16 tahun. 16 tahun? Iya. Artinya kita yang paling termuda ya? Ini kita berangkat gantikan. Siapa yang kita gantikan? Mamaku. Mamanya berhalangan meninggal. Sekarang kaget. Kaget juga ya? Iya. Kisah remaja kelas 1 SMA ini menjadi potret ketulusan dan bakti seorang anak kepada orang tua. Rencananya, jemaah calon haji Kloter 2 Embarkasi Makassar akan diberangkatkan menuju ke Tanah Suci pada Rabu pagi melalui Bandara Sultan Hasanuddin. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba umumkan gencatan senjata dengan Iran. Ya, namun seorang penasihat ketua parlemen Iran menilai pengumuman Trump tidak memiliki bobot dan menyebutnya sebagai upaya mengulur waktu. Ya, pernyataan Trump ini dikeluarkan hanya beberapa jam sebelum masa gencatan senjata sebelumnya berakhir. Berdasarkan pernyataan di akun media sosialnya, Trump mengatakan keputusan diambil setelah adanya permintaan dari Pakistan yang berperan sebagai mediator perdamaian. Trump menambahkan masa gencatan senjata diperpanjang hingga Iran serahkan proposal resminya dan pembicaraan selesai dengan satu atau lain cara. Sementara itu, pemerintah Iran belum menanggapi secara resmi pernyataan Trump. Namun seorang penasihat ketua parlemen Iran, Mehdi Mohammadi, menilai pengumuman Trump tak ada artinya. Mohammadi bahkan menilai alasan Trump perpanjang gencatan senjata sebagai upaya untuk mengulur waktu dan persiapkan serangan kejutan ke Iran. Pasukan militer Amerika Serikat dilaporkan menaiki dan memeriksa sebuah kapal tanker minyak mentah di kawasan Indo-Pasifik. Ya, kapal tanker ini disebut melanggar sanksi Washington karena diduga terlibat dalam aktivitas perdagangan dengan Iran. Ya, Pentagon mengkonfirmasi bahwa pasukan Amerika melakukan pencegahan dan penggeledahan maritim terhadap MT Tiffany yang diduga melakukan aktivitas ilegal dengan Iran pada Senin malam. Rekaman yang dirilis oleh Departemen Perang Amerika Serikat menunjukkan pasukan dikerahkan dari helikopter sebelum menaiki kapal. Meskipun tidak menyebutkan lokasi detail, Pentagon menyatakan operasi tersebut berlangsung di dalam wilayah tanggung jawab Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian upaya berkelanjutan Amerika untuk menindak jaringan pengiriman minyak dan logistik yang dianggap membantu Iran. Insiden ini adalah kali pertama pasukan Amerika menaiki kapal yang terkait Iran di luar Timur Tengah. Hal ini juga menandai eskalasi baru dalam operasi penegakan sanksi maritim global yang diberlakukan Amerika. Ya, Amerika Serikat terus memblokade kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan Iran. Bahkan Amerika Serikat tak segan untuk menggeledah hingga menembak kapal yang melanggar. Ya, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Ya, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Ayan Nufus dan Bernadetta Ginting. Ya, pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Today hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan rutin minum air mineral dengan kandungan mineral alami agar tubuh terasa lebih segar dan lebih sehat. Saya Fazilah Khairunisa. Dan saya Togi Senegah pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Bye-bye. Warship 115. You are entering the area of a military blockade. This blockade of Iranian ports will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel that further intends to enter or exit an Iranian port will be subject to the right of visit and search in accordance with international law. If you attempt to run the blockade, we will compel compliance with force. Over. Amerika Serikat membagikan video saat tentaranya memblokade Selat Hormuz. Dalam video ini, tentara Amerika Serikat mengingatkan semua kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran dilarang melintasi Selat Hormuz. Peringatan dari Amerika Serikat dan Iran membuat kapal kargo raksasa dan kapal tanker minyak terhenti total di Selat Hormuz. Mereka tidak bisa melewati Selat Hormuz, hanya kapal-kapal kecil milik warga lokal yang bisa melintas. Para awak kapal ini menanti hasil perundingan jilid 2 yang rencananya akan segera berlangsung.
This is United States warship 115. You are entering an area of a military blockade. This blockade of Iranian ports will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel that further intends to enter or exit an Iranian port will be subject to the right of visit and search.